Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Saudara-saudari yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang kehidupan sebagai manusia, tentu kita terlahir sebagai manusia ini adalah satu keuntungan yang luar biasa. Karena memang untuk terlahir sebagai manusia ini tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Karena harus ada kebajikan yang luar biasa sehingga kita bisa terlahir sebagai manusia. Pada umumnya makhluk-makhluk itu terlahir di alam-alam yang kurang menguntungkan. Di alam-alam menderita karena memang selama hidupnya ia penuh dengan keburukan. Ia senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk sehingga kebanyakan makhluk-makhluk terlahir di alam-alam yang kurang menguntungkan. Sementara kita ini sudah terlahir sebagai manusia. Kita itu punya potensi yang luar biasa sebagai manusia. Dan Sang Buddha juga memuji. Bahkan Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa Kico manusapati labu. Sungguh tidak mudah atau sungguh jarang terlahir sebagai manusia. Nah, kita ini sudah terlahir sebagai manusia. Maka kita adalah salah satu makhluk yang beruntung karena kebajikan kita yang pernah kita lakukan di kehidupan lampau. Tetapi tidak hanya berhenti berbangga diri sebagai manusia. Karena sebagai manusia pun juga harus ada upaya supaya kita bisa memaksimalkan potensi kita sebagai manusia supaya kita punya kualitas yang baik. Apalagi kalau kita bisa mengembangkan kebaikan-kebaikan, menyingkirkan keburukan, dan bisa membersihkan batin kita, maka kita benar-benar bisa menggunakan kesempatan kita sebagai manusia ini dengan cara yang maksimal, dengan cara yang baik. Kita sebagai manusia itu punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Manusia itu, di alam manusia ini, artinya adalah kita bisa merasakan kebahagiaan dan juga bisa merasakan penderitaan. Artinya kita kadangkala bisa merasakan kebahagiaan, kadangkala kita juga bisa merasakan penderitaan. Makhluk-makhluk yang berada di alam menderita, umumnya mereka hanya bisa merasakan penderitaan. Sama sekali tidak bisa merasakan kebahagiaan. Sementara makhluk-makhluk yang lebih tinggi daripada alam manusia, alam para dewa, umumnya mereka merasakan kebahagiaan. Nah, sementara kita sebagai manusia itu bisa merasakan dua-duanya. Dan manusia itu punya satu kelebihan, yakni adalah kelebihan akal budi. Dalam arti manusia itu punya kelebihan dalam hal berpikir. Dan hal ini yang tidak dimiliki oleh makhluk lain seperti binatang. Binatang itu tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Binatang itu tidak bisa melakukan kebaikan, meskipun apa yang mereka lakukan itu bisa kebaikan, tapi seringkali mereka itu didasari oleh kebodohan. Jadi binatang itu identik dengan kebodohan, tetapi manusia itu identik dengan kecerdasan. Karena manusia itu dibekali atau punya pikiran, yang mana dengan pikiran tersebut manusia bisa berpikir, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, karena manusia itu punya satu kelebihan dalam hal berpikir, hendaknya kita juga bisa menggunakan kesempatan kita sebagai manusia ini untuk memaksimalkan potensi kita. Jangan sampai kita terlahir sebagai manusia tapi punya perilaku yang seperti binatang. Jangan sampai kita sebagai manusia tapi punya cara berpikir yang seperti binatang. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia itu sungguh beruntung loh. Kita itu punya kesempatan yang luar biasa untuk meningkatkan potensi kita, meningkatkan kualitas hidup kita. Dan kita juga punya kesempatan yang begitu banyak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Manusia itu tidak hanya sekadar berkembang biak, tetapi juga harus berkembang baik. Ini ingat nih pesan-pesan ini.
pesan yang sangat berharga ini harus diingat. Manusia itu tidak hanya sekadar berkembang biak, tetapi juga harus berkembang baik. Manusia itu tidak hanya sebatas berhubungan seksual atau memuaskan nafsu seksualnya untuk mendapatkan keturunan, untuk menurunkan anak. Tetapi manusia juga hendaknya meningkatkan potensinya, meningkatkan pikirannya, meningkatkan kualitas hidupnya, dan berkembang menjadi lebih baik. Jadi tidak hanya sekadar berkembang biak atau beranak pinak, tetapi hendaknya juga berkembang baik. Apa yang perlu dikembangkan? Yang perlu dikembangkan tak lain adalah sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang baik di dalam pikirannya, di dalam ucapannya, di dalam tindakannya. Manusia hendaknya punya cara berpikir yang baik, punya pikiran-pikiran yang positif supaya manusia itu benar-benar bisa memaksimalkan potensinya sebagai manusia. Kita harus berkembang baik. Semakin hari sebisa mungkin kita bisa menambah kebaikan. Semakin hari sebisa mungkin kita berkembang menjadi lebih baik daripada hari yang kemarin. Semakin hari sebisa mungkin kita harus semakin menjadi bijaksana. Itu yang harus perlu kita upayakan sebagai manusia. Karena manusia itu tidak hanya sekadar berkembang biak yang melampiaskan segala nafsunya untuk menurunkan keturunan, tetapi juga harus berkembang baik dalam hal kualitas-kualitas positif. Nah, Sang Buddha mengatakan, apa sutha yang puriso balibado wajirati, mangsani tassa wadanti, panya tassa nawaddati. Orang yang sedikit mendengar, orang yang sedikit belajar, ia bagaikan sapi yang menua. Ia berkembang hanya dagingnya, tetapi bukan kebijaksanaannya. Nah, kita sebagai manusia itu berbeda dengan sapi. Artinya kita punya kewajiban untuk memaksimalkan potensi kita sebisa mungkin. Semakin kita menua, jangan hanya fisiknya yang bertambah, jangan hanya dagingnya yang bertambah, tetapi juga kebijaksanaannya harus bertambah. Semua orang pasti akan menjadi tua. Tanpa diusahakan pun pasti akan bergerak menuju ketuaan. Tetapi tidak semua orang yang tua itu punya kebijaksanaan, punya kedewasaan. Karena yang namanya kebijaksanaan dan kedewasaan itu perlu diupayakan. Menua itu pasti, tapi bijaksana belumlah pasti. Maka dari itu, semakin kita menua, semakin usia kita bertambah, sebisa mungkin kita juga bertambah kebijaksanaan kita, bertambah kebaikan kita. Jangan hanya yang bertambah dagingnya, tetapi juga kebijaksanaan juga harus bertambah. Sebagaimana nasihat Sang Buddha tadi, kita sebagai manusia ini kita harus bisa memaksimalkan potensi kita sebagai manusia. Karena yang namanya manusia tidak hanya sekadar berkembang biak yang artinya melampiaskan nafsunya, tetapi juga harus berkembang baik. Artinya semakin hari harus semakin menjadi lebih baik. Semakin hari harus semakin menjadi lebih bijaksana. Dan kebijaksanaan ini harus diupayakan. Bukan hanya sekadar mengikuti alurnya kehidupan, tetapi harus diupayakan. Karena menua itu pasti, tapi bijaksana belumlah pasti. Menua itu tanpa perlu diusahakan, tapi kebijaksanaan perlu diupayakan. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kita yang sudah terlanjur terlahir sebagai manusia ini, satu hal kita patut syukuri, kita patut nikmati karena kita sebagai manusia punya banyak kelebihan, punya banyak potensi, tetapi kita jangan hanya berhenti sampai di sini. Kita juga harus mengusahakan, mengupayakan hal yang terbaik untuk kehidupan kita. Kalau kehidupan kita terisi dengan hal yang baik, maka kualitas hidup kita pun juga akan menjadi baik. Dan kalaupun kita belum bisa mencapai kesucian di kehidupan saat ini, paling tidak apa yang kita lakukan sebagai manusia ini bisa menjadi sebab-sebab, bisa menjadi pengkondisi atas
kemudahan, kebahagiaan, kesejahteraan kita di kehidupan setelah kematian. Jadi kita sekalipun harus dilahirkan kembali di alam-alam selanjutnya, sebisa mungkin kebajikan yang kita lakukan di kehidupan manusia ini bisa mengantarkan kita terlahir di alam yang bahagia, mendapatkan kemudahan, mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian. Dan tentu saja kita pasti berharap untuk tetap dipertemukan dengan ajaran Buddha supaya kita tetap bisa mendengarkan dan juga mempraktikkan ajaran Buddha. Karena juga dikatakan kicang saddhamma sawanang, sungguh sulit atau sungguh jarang untuk bisa mendengarkan Dhamma. Maka kalau kita punya satu kesempatan yang luar biasa, terlahir sebagai manusia dan juga ada kesempatan untuk mendengarkan Dhamma, bisa mempraktikkan Dhamma, maka kesempatannya sangat luar biasa yang telah kita miliki. Maka jangan sia-siakan kehidupan ini sebagai manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Sapi Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.